Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adikku semuanya SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Sehat dong pastinya. Kembali lagi ya dengan kamu Fliha Samsir tentunya masih dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Oke, adik-adikku semuanya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan penalaran umum ya. Nah, materi sebelumnya kan kita membahas mengenai tentang penarikan kesimpulan ya. Nah, kakak rasa untuk materi penarikan kesimpulan, adik-adik sudah mulai bisa ya mengerjakan soalnya secara cepat dan juga secara jawabannya pasti benar. Jadi, hari ini kita masuk lagi di tema materi yang lain yaitu terkait dengan materi perbandingan. Jadi materi perbandingan juga ini ada ya di materi penalaran umum. Nah, konsepnya seperti apa? Langsung saja kita bahas ya. Oke, adik-adikku semuanya, mari kita menyimak proses pembelajaran hari ini supaya adik-adik bisa nanti menjawab soal di ujian SNBT-nya dengan pasti jawaban yang benar. Oke, kita lihat. Nah, apa sih perbandingan itu? Jadi, materi perbandingan adalah materi yang membandingkan satu objek dengan objek yang lain. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah misalnya kuantitasnya, atau jumlahnya, atau bisa jadi harganya. Jadi, di sini ada dua jenis perbandingan. Bisa kalian lihat di slide, ada perbandingan senilai. Nah, nanti perbandingan senilai apa sih? Terus ada juga perbandingan berbalik nilai. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari kedua perbandingan ini? Langsung saja kita lihat untuk perbandingan senilai ya. Nah, adik-adikku semuanya, perbandingan senilai itu adalah apa? Jadi kita lihat di sini objeknya, apabila objek A naik, maka objek B juga ikut naik. Seperti itu ya. Itu namanya perbandingan senilai. Di sini, perbandingan senilai apabila objek A naik, fokus, nanti objek B-nya juga ikut naik. Nah, sini. Kita lihat misalnya si A. Di sini A-nya tanda panahnya ya ke atas mengidentifikasikan si A ini naik. Nah, jika naik seperti ini, kita lihat si variabel B atau objek B-nya. Objek B-nya di sini juga apa? Nah, naik. Berarti kalau dua-duanya naik, atau boleh juga ya, dua-duanya turun. Nah, di sini A-nya turun, B-nya juga turun. Nah, berarti ini termasuk dalam perbandingan senilai. Yang tadi ini naik. Nah, ini juga naik. Atau boleh juga ya, yang A-nya turun, si B-nya juga turun. Jadi intinya, sama-sama naik, sama-sama turun, berarti itu namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu kan senilai artinya seimbang, sama, atau selaras ya. Itu terkait dengan perbandingan senilai. Sebentar kita masuk dalam beberapa contoh soalnya supaya adik-adik bisa lebih paham dan lebih mengerti terkait dengan materi perbandingan senilai. Nah, sejauh ini paham kan ya? Perbandingan senilai itu, ingat kakak ulang, apabila objek A-nya naik, maka yang objek B-nya juga ikut naik. Paham ya? Oke, langsung saja kita masuk di materi perbandingan berbalik nilai. Nah, gimana sih maksudnya perbandingan berbalik nilai? Sebenarnya perbandingan berbalik nilai ini kebalikan dari perbandingan senilai. Nama juga berbalik nilai ya, berarti terbalik. Artinya apa? Jika objek A atau variabel A, nah misalnya ada variabel A, atau objek A nih, dia itu nilainya naik. Nah, dia naik, si A-nya naik ya. Tetapi maka objek B-nya nanti turun. Jadi dia terbalik. Nah, ini fokus.
Yang tadi senilai kan dia objeknya naik, A-nya naik, B-nya juga ikut naik. Sedangkan untuk yang berbanding terbalik atau berbalik nilai, nilai berbanding terbalik itu sama artinya ya dengan berbalik nilai. Nah, apabila objek A naik, maka objek B turun. Gimana contohnya? Nah, kakak di sini kasih ilustrasikan dengan tanda panah. Tanda panah misalnya nilainya yang si A, nilai si A ini naik ya, di sini naik dia. Nah, sementara objek si B, dia nanti tanda panahnya turun atau nilainya turun. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa yang satunya naik, yang si A-nya naik, sedangkan yang si B, gimana dengan yang si B? Yang si B-nya turun nilainya. Berarti ada perbedaan berbalik nilai antara objek A dengan objek B. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nanti pengaplikasian soalnya sebentar ya. Nah, itu tadi kakak ulang lagi untuk lebih memahami bahwa dalam perbandingan ada dua yang nanti akan adik-adik kerjakan dalam mengerjakan soal. Ada namanya perbandingan senilai jika sama-sama naik atau sama-sama turun, boleh. Ada juga perbandingan berbalik nilai. Yang satunya naik, yang satunya turun. Seperti itu ya. Nah, di sini khusus untuk berbanding terbalik atau berbalik nilai, ciri-ciri soalnya nanti ada kata orang atau berkaitan dengan manusia atau petugas atau pekerja, atau nanti di soalnya juga ada waktu. Nah, ini selalu selaras ya antara orang dengan waktu. Waktunya ini boleh menggunakan satuan detik, menit, atau jam. Atau boleh jadi nanti kecepatan ya. Kecepatannya kilometer per jam. Tetapi selalu ingat berkaitan dengan orang atau manusianya itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Untuk konsep materi tentang berbalik nilai ini sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ini paling penting karena ini ada tips and triknya di sini dalam mengerjakan soal terkait dengan materi perbandingan. Nah, di sini rumusnya. Tadi kakak sudah jelasin ada dua perbandingan. Ada perbandingan apa? Ada perbandingan senilai dan ada juga perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai. Gimana nih cara mengerjakannya nanti di soal? Nah, untuk perbandingan senilai, di sini kakak sudah kasih tipsnya. Coba fokus di kata tips. Sudah lihat ya semuanya? Nah, di sini tipsnya untuk mengerjakan soal yang nantinya rumus perbandingan senilainya itu caranya adalah kali silang. Ingat apa? Kali silang. Maksudnya gimana nih Kak? Kali silangnya nanti ketika di soalnya tersebut merupakan soal perbandingan senilai, berarti nanti untuk masing-masing objeknya langsung saja kita kali silang ya. Sudah paham kakak ganti warnanya ya. Nah, sini untuk senilai langsung saja kali silang, berarti A1 kali B2 atau B1 kali A2 dikali silang. Terus nanti untuk yang kedua nih, yang kedua ya. Yang kedua itu adalah berbalik nilai. Bagaimana sih caranya kita mengerjakan soal perbandingan yang nanti termasuk dalam soal berbalik nilai? Tipsnya adalah apa? Jika soalnya berbalik nilai, caranya adalah kali lurus. Maksudnya gimana nih Kak? Nah, maksudnya adalah ketika nanti di soal ada diberikan variabel, maka nanti langsung saja nih kali lurus. Berarti nanti A1 kali B1, A2 kali B2. Seperti itu ya. Nah, kakak tuliskan di sini di sampingnya supaya tambah paham. Di kakak ulang. Tips untuk senilai nanti kali silang, berarti nanti ini kalau boleh kita tulis nanti jadi A1 dikali dengan B2. Sejauh ini paham ya? Sama dengan apa? A2 dikali dengan B1 karena dikali silang.
Oke, kita lihat yang nanti berbalik nilai karena dia dikali lurus. Nah, berarti jadinya seperti apa? A1 dikali dengan B1 sama dengan kali lurus A2 dikali dengan B2. Itu ya. Nah, kalau misalnya kemarin materinya tentang penarikan kesimpulan, tipsnya adalah hapus pernyataan yang sama. Kalau di rumus perbandingan ini adalah senilai dikali silang. Nah, nanti yang berbalik nilai ini dikali lurus. Paham ya? Nah, itu tadi ya, ini sebenarnya materi sangat mudah karena adik-adik semuanya sebenarnya sudah mendapatkan materi ini di SD, SMP, dan bahkan diulang lagi di SMA. Nah, sekarang di soal-soal UTBK lagi diulang lagi nih dalam proses pembelajaran kita. Jadi, kakak rasa untuk materi perbandingan pasti kalian jauh lebih hatam ya, dan juga pasti lebih memahami terkait dengan materinya. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin sudah paham, kita langsung saja ya masuk di contoh soalnya. Nah, kita lihat soal perbandingan senilai. Gimana nih? Nah, kita langsung baca soalnya ya, supaya adik paham. Kakak boleh baca ya. Kevin membeli 10 pulpen dengan harga 10.000. Jika ia ingin membeli 50 pulpen, berapa uang yang harus ia keluarkan? Nah, di sini kita lihat dulu nih. Ingat, pulpen ini kita jadikan dia adalah objek atau variabel A. Nah, pulpen ini adalah variabel A. Jadi ini A1, jadi 10 ini merupakan A1 ya. Sejauh ini paham ya? Lanjut lagi, harganya katanya 10.000. Berarti ini karena dia berkaitan dengan harga. Nah, ini harga, ini adalah B1. Nah, karena ini A-nya pulpen, yang harganya B ya. Oke, jadi kita berikan dulu simbol supaya kalian bisa nanti lebih memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam soalnya. Nah, untuk menjawabnya nanti kan ini senilai ya. Nah, nanti kita lihat, kita gunakan tips yang tadi. Oke, jika ingin membeli 50 pulpen, nah di sini nih 50 pulpen. 50 pulpen. 50 pulpen ini berarti yang ini adalah apa? Kalau pulpen tadi 10 pulpen A1, berarti yang ini A2. Ingat pulpen itu A, harga itu B ya. Nah, pertanyaannya berapa uang yang harus ia keluarkan? Berapa uang yang harus ia keluarkan? Berarti ini berkaitan dengan harga. Berarti yang ditanyakan adalah berapa sih B2-nya? Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini kan merupakan soal perbandingan ya. Kenapa bisa termasuk dalam soal perbandingan? Karena kalau kita lihat, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, soal perbandingan itu adalah soal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih, kakak ya, si Kak Kevin membeli 10 pulpen. 10 pulpen itu harganya 10.000. Berarti kalau Kak Kevin membeli 50 pulpen, nah berarti nanti harganya itu berapa ya? Nah, kalau kita lihat, berarti berapa uang yang harus ia keluarkan? Berarti kalau misalnya semakin banyak pulpen, berarti harganya semakin mahal juga dong, ya. Paham kan? Berarti jika nilai variabelnya yang satu naik, maka variabel yang lainnya juga ikut naik. Semakin banyak pulpen, berarti semakin mahal juga harga dari si pulpen tersebut. Berarti ini termasuk perbandingan senilai. Paham ya? Paham sejauh ini ya? Oke, adik-adik semuanya, kita lihat karena ini termasuk perbandingan senilai, tipsnya tadi adalah kali silang ya. Oke, berarti yang ini kakak boleh kali silang ya. Paham ya? Langsung saja kita kerjakan soalnya. Langsung dijawab nih di sini. Oke. Kita lihat. Di sini kakak tulis dulu A1-nya sudah ketahuan tadi. A1 berapa ya? 10 karena dia adalah pulpen. Terus lanjut lagi ada B1. B1 di sini apa yang B1-nya?
B1-nya 10.000 harganya ya. Terus lanjut lagi ada A2. A2 di sini adalah 50 pulpen. Nah, lanjut kita lihat apalagi yang diketahui di soal. Langsung saja yang ditanyakan ya, B2-nya. Oke, karena dikali silang, langsung saja kita kerjakan soalnya. Berarti sudah pasti jawabannya adalah apa? A1-nya 10. Jadi kakak tulis dulu biar tambah paham. A1 kali B2 sama dengan, karena dikali silang ya. Di situ dikali silang, berarti A2 dikali dengan B2. Oke, berarti sama dengan berapa? A1-nya 10. Sebenarnya ini mudah banget ya. Boleh kita mati-matikan langsung supaya tambah paham ya. 10 nanti dikali dengan yang B2-nya tadi yang ditanyakan. Sorry, yang B1 ya. Ini B1 ya. B2 yang ditanyakan. Nah, langsung saja kita lihat yang A2-nya 50 dikali dengan B1 10.000. Nah, ini mudah ya. Kak, bagaimana sih cara memati-matikannya? Ingat ya, yang tandanya setelah tanda sama dengan, boleh kita matikan yang ada di sampingnya. Di sini ada 0, 1 boleh dimatikan di sini ya. Di sini sisa 5. 5 kali berapa? 5 kali 10 berarti sudah dapat jawabannya adalah 50.000. Paham ya? Mudah kan ya terkait dengan soal perbandingan. Nah, soal perbandingan ini kan tadi saya sampaikan selalu dipelajari mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi ini sisa pengulangan saja untuk kalian. Sudah paham ya? Kakak ulang lagi, perbandingan senilai adalah perbandingan yang jika variabel yang satunya naik, maka variabel yang lainnya juga ikut naik. Atau jika variabel A bertambah banyak, maka variabel B-nya juga akan bertambah banyak. Nah, ini dalam mengerjakan soal seperti ini penting untuk adik-adik pahami, karena di sini coba fokus kalian, adik-adikku semuanya, yang A ini adalah objek pulpen ya. Jadi di sini ada objek pulpen yang si A. Nah, yang si B itu jadi disamakan ya, diperkannya yang sama. Yang di sini B1-nya itu adalah harga. Jadi B-nya adalah harga. Ini penting supaya nanti tidak salah dalam penempatan tanda-tandanya. Oke ya, sejauh ini paham? Langsung saja kita masuk di nomor 2. Nah, masih soal contoh soal berbalik nilai ya. Contoh soal berbalik nilai, kita lihat sama-sama. Chandra mempekerjakan 10 orang untuk menyelesaikan suatu proyek berjangka 15 hari. Nah, di sini ada orang, ada waktu. Oke, jika ia menginginkan proyek selesai dalam waktu 1 minggu, ingat dalam 1 minggu itu ada berapa hari ya? Ada yang ingat? Menginginkan proyek selesai dalam 1 minggu, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, seperti ini. Kita lihat dulu nih kata kuncinya. Selalu kakak sampaikan untuk mengetahui bahwa perbandingan tersebut adalah perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ingat, kita fokus saja ke perbandingan berbalik nilai atau terbalik. Perbandingan berbalik nilai ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa? Nanti di soal ada orang, juga ada waktu. Nah, berarti jika soal tersebut berkaitan dengan petugas, pekerja, orang, dan juga ada waktu, berarti dia termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Kok bisa, Kak? Nah, kakak ilustrasikan seperti ini. Misalnya dalam membangun sebuah rumah atau membangun bangunan. Nah, jika satu orang pekerja hanya membutuhkan waktu misalnya 30 hari. Kalau satu pekerja membutuhkan waktu 30 hari
untuk membangun satu rumah. Misalnya ya, rumahnya baru selesai pada jangka waktu 30 hari. Tetapi ketika menggunakan 2 orang, nah pembuatan rumah tersebut akan selesai sebanyak waktu 15 hari. Karena apa? Karena kan semakin banyak orangnya, semakin singkat pula waktu yang digunakan saat membuat rumah. Makanya itu termasuk berbalik nilai. Makanya tipsnya tadi kakak sudah sampaikan bahwa dalam mengidentifikasi bahwa soal tersebut berbalik nilai, diidentifikasi dengan adanya apa? Adanya biasanya orang atau waktu. Selalu berbarengan seperti itu ya. Sejauh ini paham ya? Langsung kita kerjakan soalnya. Karena ini berbalik nilai, tipsnya tadi apa? Ada yang masih ingat tipsnya? Tipsnya tadi adalah kita kali lurus saja. Semudah itu. Oke, supaya paham, langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini kita lihat langsung, jika Kak Chandra menginginkan proyek selesai dalam 1 minggu, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, di sini si Kak Chandra ini nih mempekerjakan orang, berarti dia adalah kepala petugas, mempekerjakan 10 orang untuk menyelesaikan suatu proyek. Berarti kita tulis di sini ini adalah A1. Ingat orang itu kita jadikan buat simbolnya A. Nah, untuk menyelesaikan suatu proyek berjangka 15 hari. Berarti hari ini kita simbolkan B. Nah, ini B1 ya. Lanjut, jika ia menginginkan proyek selesai dalam 1 minggu, nah fokus di sini kan 1 minggu. Berarti 1 minggu itu ada berapa hari ya? Ada 14 hari. 14 hari kan kalau kita hitung 1 minggu, ini 2 minggu ya. 1 minggu ya. Maaf. 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari. Berapa orang yang dibutuhkan? Berarti 7 hari ini tadi B1 yang 15 hari, berarti yang 7 hari ini adalah B2. Yang ditanyakan adalah apa? Orang. Berapa sih orangnya? Berarti A2 titik. Nah, sejauh ini paham ya? Untuk memberikan masing-masing ini simbol supaya nanti bisa langsung diaplikasikan dalam penggunaan rumusnya. Ingat, soal ini soal berbalik nilai, berarti tipsnya tadi adalah kali lurus. Oke, kakak boleh tulis ulang di sini, langsung kita jawab soalnya ya. Jawabannya di sini A1 dapat tadi A1 10 orang ya. Lanjut lagi ada B1. B1-nya berapa orang? Ada 15 hari. B berkaitan dengan waktu. Terus langsung saja kita lihat ada yang ditanyakan B2, diketahui juga B2 1 minggu. 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah, langsung saja berarti yang ditanyakan adalah berapa sih si A2-nya? Nah, karena ini termasuk berbalik nilai, otomatis cara mengerjakan soalnya. Kita lihat nih, kali lurus. Berarti A1 kali B1 sama dengan apa? A2 kali B2. Oke, langsung saja kita input nilainya masing-masing ya. A1 ada 10 dikali dengan 15. Paham ya? Langsung A2-nya yang ditanyakan dikali dengan 7 hari. Nah, berarti langsung di sini kali ini 150 sama dengan A2. Nah, A2 7-nya pindah ruas berarti menjadi penyebut ya. Nah, berarti A2 sama dengan 17 bagi 5, 20. Sekitar 21 ya. 21,4. Nah, kita lihat nih. Coba perhatikan dengan seksama. Ini penting karena biasanya di soal ini yang ditanyakan adalah orang. Jadi ingat, fokus adik-adikku semuanya. Jika yang ditanyakan di sini adalah orang,
Maka jika nanti nilainya koma yang didapat, misalnya yang kita dapat tadi ini adalah 21,4. Berarti untuk mengerjakan soalnya nanti, ingat manusia itu tidak ada yang setengah ya, mohon maaf. Tidak ada yang setengah, jadi kita bulatkan ini. Kita bulatkan menjadi apa? Kita bulatkan menjadi sama dengan 22 orang. Jadi sudah pasti jawabannya A-nya sama dengan 22. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti 21,3 atau 21,1 ya tetap dihitung satu orang ya. Jadi intinya kalau misalnya yang ditanyakan adalah orang dan nanti nilainya menghasilkan koma, berarti ingat nilainya harus dibulatkan di atasnya. Nah seperti yang tadi 21,4 nilainya kan ya. Nggak ada manusia ya yang nilainya 21,4, berarti supaya nanti bisa dapat jawabannya di opsi, ambillah jawaban yang di atas dari 21. Karena ada komanya berarti 22 jawabannya. Paham ya sejauh ini? Oke, tapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah hari ya, biasanya kalau hari pakai jam atau menit ya, ada kelebihan waktunya. Tapi ingat tadi ketika yang ditanyakan adalah petugas atau orang, berarti nanti harus dibulatkan menjadi satu. Biar nanti dapat pas jawabannya. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi supaya tambah paham, masuk di contoh soal yang lainnya. Nah, kita langsung masuk nih di contoh soal yang nomor 1. Chelsea pergi ke pasar Beringharjo untuk membeli batik yang akan dibagikan kepada 25 teman sekelasnya. Berarti baik banget ya si Chelsea karena ingin membagikan batik kepada teman-temannya. Nah, setelah mengunjungi beberapa toko langganannya, ia mendapatkan harga penawaran yang paling terjangkau. Nah, ini kakak tulis dulu nih di sini. Nah, ini tadi ada yang diketahui ya di sini, yaitu 25. 25 apa nih? 25 temannya ya. Jadi ke pasar untuk membeli batik dibagikan kepada 25 teman sekelasnya. Lanjut lagi, mendapatkan harga penawaran yang paling terjangkau sebesar berapa? Sebesar 990.000 untuk 3 lusin batik. Oh, berarti harga 990 ini untuk 3 lusin batik. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Anjani? Nah, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira untuk soal nomor 1 ini masuk dalam perbandingan apa kira-kira? Dia termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, ingat tadi ya, perbandingan senilai adalah yang sama-sama naik atau sama-sama turun. Harganya naik, jumlah barangnya juga naik. Kalau senilai, kalau berbalik nilai, jumlah barangnya banyak, tetapi nilainya sedikit. Nah, kita lihat. Kalau misalnya dia membeli kain, dalam kehidupan sehari-hari boleh adik-adik kaitkan, kita membeli kain banyak, berarti juga otomatis harganya banyak. Kita membeli batik sedikit, berarti nanti juga harganya sedikit. Berarti ini termasuk adalah perbandingan apa? Senilai. Ingat tadi rumus kalau senilai adalah kali silang. Bisa kita lihat ini kalau misalnya dia harganya 990 adalah 3 lusin. Ada yang masih ingat 3 lusin itu setara dengan berapa ya? 1 lusin kan 12 buah ya. Berarti kalau 3 lusin, nah berarti 3 kali 2, 12 sama dengan 36. Oke, sudah dapat. Berarti 36-nya ini kita tulis di sini dia adalah A1. Nah, A1 berarti yang 900-nya ini adalah B1 karena merupakan harga dari si batik yang 36 buah atau 3 lusin. Seperti itu ya. Lanjut lagi berarti yang 25 temannya ini sama dengan jumlah batik yang akan dibagikan. Berarti ini sama dengan
A2. Nah, yang ditanyakan berapa uang yang harus dibayar Anjani untuk membelikan temannya yang sebanyak 25 orang. Oke, mudah sekali ya. Langsung saja kita jawab soalnya. Nah, di sini kakak tulis dulu ya, apa yang diketahui tadi di soal. Boleh kita tulis A1-nya itu adalah yang 36. Nah, 36 buah ya. Terus nanti yang B1-nya di sini 990.000. Jadi kalau kita membeli 36 buah batik, harganya 990.000. Terus yang A2. Nah, katanya si Kak Chelsea ini ingin membagikan kepada teman-temannya yang berjumlah 25 orang. Nah, berarti udah dapat kan ya 25. Oke, lanjut lagi. Kita lihat berapa uang. Berarti yang ditanyakan adalah B2. Oke, mudah sekali. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Nah, berarti ingat, karena ini adalah senilai, berarti dikali kali silang. Kali silangnya tadi ingat yang selalu sama ya. Kakak tulis dulu A1 per A2. Ingat ini merupakan tadi adalah jumlah buah atau jumlah batik. Sedangkan yang B itu ya, B1 per B2, B-nya ini merupakan harga. Nah, hati-hati dalam menulisnya. Jadi kita samakan yang sama-sama satuannya atau sama-sama satu jenis objeknya. Ya, nggak boleh yang A1 per B1. Seperti itu untuk menggunakan tips yang kakak berikan tadi. Ya, nah, karena sebenarnya dalam mengerjakan soal perbandingan ini banyak cara. Tetapi yang kakak kasihkan tipsnya untuk bisa menggunakan tips yang tadi ketika perbandingannya senilai adalah dikali silang, ya urutan penulisannya harus seperti ini. Supaya nanti bisa langsung dikerjakan untuk dikali silang seperti itu. Nah, boleh langsung saja kita tulis. Berarti ini menjadi apa nantinya? Menjadi A1 kali B2 sama dengan B1 kali A2. Nah, langsung kita kerjakan. Jawabannya ini adalah apa? A1-nya 36, B2-nya yang ditanyakan. Terus di sini ada 25 ya. 990.000 dikali dengan 25. A1-nya kan 20, A2-nya kan 25 ya. Nah, berarti sudah dapat jawabannya. B2 adalah 990.000 dikali 25 dibagi 36. Nah, berarti dapat jawabannya yang mana? Boleh kalian ini jawabannya nanti adalah bravo, yaitu 687.000 berapa? 500. Bravo ya. Nah, seperti itu. Kok warnanya double ya? Nah, ini 36. Sorry. Nah, ini dibagi 36 tadi ya. Nah, jawabannya adalah 687.500. Oke. Nah, sejauh ini paham ya? Aman kan ya? Nah, itu soal nomor 1. Di sini langsung saja kita baca soalnya ya. Lanjut lagi di soal nomor 2. Bima adalah seorang pekebun coklat di daerah dataran tinggi Dieng yang sukses mempekerjakan sebagian besar anak muda di daerah tersebut. Wah, si Bima ini orang baik ya karena mempekerjakan beberapa temannya. Berdasarkan masa panen tahun lalu, 50 pekerja dapat menyelesaikan panen dalam 4 jam. Nah, di sini ada angka yang bisa kita tarik untuk menjawab soalnya nanti ya. 50 pekerja. Dia membutuhkan waktu sebanyak 4 jam. Nah, dikarenakan tahun ini 20 anak muda memilih melanjutkan kuliah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini ada juga 20 lanjut kuliah. Yang ditanyakan adalah waktunya. Oke, ingat tadi kakak sudah jelaskan pada pembahasan materi bahwa jika di soal ada pekerja, ada waktu, berarti nanti membahas pembahasannya ini adalah berbalik nih
berbalik nilai. Nah, soal berbalik nilai, berarti tipsnya tadi kalau kita mengerjakan soal perbandingannya adalah kali lurus. Oke, langsung saja kita kerja soalnya. Di sini langsung kita jawab. Nah, di sini 50 pekerja itu A1, 4 jam di situ B1. Nah, di sini katanya 20 anak muda melanjutkan kuliah, berarti yang tadinya 50 berkurang ya sebanyak 20, berarti sisa berapa? Sisa 30. 30 ini adalah A2. Yang ditanyakan adalah pastinya B2. Oke, kita lihat yang A1 tadi sebanyak 50 pekerja, B1 4 jam, A2 tadi 30. Nah, yang ditanyakan adalah B2. Oke, sangat mudah dalam mengerjakan soalnya. Coba kita lihat dulu yang rumusnya tadi ya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, tipsnya tadi kalau misalnya dia adalah berbalik nilai berarti kali lurus. Berarti boleh kita tulis di sini A1-nya berapa? 50. Langsung dikali. B1-nya 4 sama dengan. Nah, di sini A2-nya 30. Yang ditanyakan adalah B2. Oke, berarti B2 sama dengan apa? 5 kali 4. Di sini kita bisa lihat, matikan ya. Berarti 5 kali 4, 20 per 3. Oke, berarti sudah dapat jawabannya ini adalah 6, 2 per 3. Berarti harusnya jawabannya adalah 6 jam. Ada nggak 6 jam? Oh, delta. Nah, tapi di sini ada menitnya yang sama ya, 20 dan 40. Ingat 2 per 3 jam itu, berarti ini kita cari dulu. 1 jam itu ada berapa menit ya? 60. Berarti kita cari dulu ini. 6, 120 kita kali masuk ya. 60-nya 120 per 3 sama dengan 40. Berarti 6 jam 40 menit. Jawabannya adalah apa? Error. Oke, itu ya untuk soal nomor 2. Sejauh ini paham kan ya? Oke. Yang nomor 4. Oke. Yang nomor 4. Winda membuat 7 kg kue yang dijual dengan harga 21.000. Nah, berapa uang yang diperoleh Winda ketika menjual 2 kg kue di toko yang sama? Di toko yang sama ya. Berarti langsung saja kita jawab soalnya. Ini termasuk jika 7 kg harganya 21.000, berapa yang dibutuhkan ketika 2 kg saja? Berarti sama saja ini adalah perbandingan senilai. Oke, langsung kita jawab soalnya. Nah, jawab ya. Di sini ada 7. Langsung saja karena ini senilai, kita langsung kali silang ya. Jadi 7 per 2, ini yang kilogram. Di sini 21.000 per, anggaplah X. Nah, jawabannya adalah berapa? Di sini 7X sama dengan 21 kali 21.000 kali 2. Nah, sudah dapat jawabannya. X sama dengan 60.000. Oke. Karena ingat, untuk mengerjakan soal terkait dengan perbandingan senilai, nanti kita kali silang saja. Nanti ini 210.000 ya. Oke, sudah dapat? Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.15 yang menandakan bahwa sesi ketiga ini telah berakhir. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelasnya kakak. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami terkait dengan materinya. Adapun perhitungannya mungkin adik-adik bisa menyesuaikan ya.
Jadi kakak harap apapun yang didapat hari ini bisa bermanfaat nanti pada saat kalian ujian dan jawaban kalian bisa mendapatkan jawaban yang benar pada saat UTBK, dan pastinya goals utamanya adalah lulus di perguruan tinggi favorit adik-adik semuanya. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya bila ada salah, dan sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.